Guys, video kali ini adalah video horor kita yang ke-7. Setelah kita sukses di video-video horor kita sebelumnya, kita akan membahas cerita-cerita horor yang sudah saya cari. Setelah kemarin 6 cerita itu saya buat sendiri, ini asli guys, ini saya ambil dari grup saya di Facebook, yaitu cerita seram. Jadi saya sudah mencari yang benar-benar creepy untuk dibahas di malam ini. Tetapi kalian harus klik dulu tombol yang ada di bawah sebanyak-banyaknya dan di subscribe. Karena apa? Karena kita upload video setiap hari. Nih ceritanya ini sangat horror guys. Kita mulai ceritanya. Saya ingatkan lagi, video ini tayang di setiap hari Kamis dan Jumat pada malam hari. Kita bacakan. Judulnya adalah Hotel Berhantu. Si hantu ini berkata, "Tolong cariin orang yang sudah bunuh saya." Lalu dijawab si perempuan ini, "Maksudnya gimana?" kata si perempuan tersebut sambil terkejut. Lalu guys, si hantu tersebut juga bertanya lagi, mengatakan, "Hanya kamu yang bisa membantu saya." Si perempuan itu kembali lagi menjawab, "Aku nggak bisa," kata si perempuan tersebut kepada hantu tersebut. Lalu si hantu tersebut menjawab, "Kamu ingat nggak pas pertama kali kamu masuk ke hotel ini, hanya kamu yang bisa melihat bayangan putih-putih," kata si hantu tersebut kepada si perempuan ini. Lalu si perempuan ini menjawab, "Aku ingat." Si hantu itu tersebut membalas lagi, "Nah, di situ saya tahu hanya kamu yang bisa lihat hantu. Kamu mau bantu saya kan?" kata si hantu tersebut. Merinding guys. Lalu si perempuan itu menjawab, tapi katanya kamu udah dibunuh." Dia berkata seperti itu dengan suara yang gugup, perasaan yang gugup. Lalu si hantu tersebut menjawab, "Iya, sebenarnya saya sudah meninggal, tapi saya mempunyai satu syarat sebelum meninggal karena terbunuh. Syaratnya, sesudah saya dikubur oleh warga, tolong panggilkan orang pintar yang bisa membangunkan jenazah saya." Coba kalian yang ada berada di posisi si perempuan itu guys, gimana kalian lakukan? Pasti kalian merinding cengisannya guys. Dan saya ingin mencari orang yang sudah bunuh saya, dan setelah itu saya berjanji kalau sudah ketemu saya kembali lagi ke asalnya. Yang bunuh hantunya, bunuh orang ini sial ya guys. Kenapa? Karena dia akan diteror oleh orang yang sudah dibunuhnya. Lalu si perempuan ini menjawab sambil ketakutan, "Tapi kamu harus janji, setelah aku membantu mencari orang itu, kamu akan kembali ke asalnya," kata si perempuan tersebut kepada hantu arwah yang sudah meninggal tersebut. Lalu si hantu tersebut menjawab, guys, tiba-tiba udaranya di sini berubah guys. Lalu si hantu tersebut berkata, "Iya, saya janji, dan saya dibunuh di sini." Lalu si perempuan itu berkata, "Ya udah, aku masuk ke dalam dulu," kata si perempuan tersebut kepada hantunya. Sore hari telah tiba. Lalu masuklah, ini mungkin papanya ya, "Ayo anak-anak, udah sore nih, kita jalan-jalan keluar yuk," kata papanya. Melihat sekitar hotel ini
Lalu anak laki-lakinya berkata, ayo deh. Lalu si perempuan ini berkata, aku nggak mau, kalian aja yang kesana. Kata si anak perempuan ini yang cakap tadi sama arwah yang sudah meninggal itu. Lalu dia membalas. Mamanya berkata, kamu kenapa nggak mau ikut sayang? Anak perempuan itu berkata, aku lagi capek aja. Papanya berkata lagi, guys, ya udah kita tinggal ya dek. Si perempuan ini berkata lagi, anak perempuan ini, iya ayah. Lalu dia menuju ke halaman hotel. Mamanya, adek kenapa nggak mau ikut berantem sama kamu ya bang? Maksudnya apa ya guys? Lalu papanya bertanya, enggak kok bu, tadi baik-baik aja sama abang. Oh ini abang laki-lakinya guys. Oh papanya ini papanya. Berikutnya mamanya, oh kirain berantem. Itu kata mamanya guys. Lalu si perempuan ini merinding aku guys. Aduh, aku harus nyari petunjuk di mana ya, sambil merasa bingung. Ulang ya guys. Aduh, aku harus mencari petunjuk di mana ya. Lalu dengan merasa bingung, si perempuan ini lagi, oh iya, ibu-ibu itu pernah bilang kalau dia itu dibunuh di sini. Aku harus nyari petunjuk di sini. Lalu setelah beberapa menit, dia belum juga dapat menemukan petunjuk. Lalu si perempuan tersebut berkata lagi, anak perempuan tersebut, apa aku ke lantai atas paling atas kali aja banyak petunjuk, katanya. Setelah sampai di atas, wadidaw, katanya, dia merasa kaget. Dan kata anak perempuan itu lagi, nggak taunya di sini banyak orang, aku jadi tidak takut lagi. Oke, tenang. Kita lanjutkan. Sebenarnya orang banyak itu bukan bukan manusia, tapi dia hantu. Oh my god guys, serem sekali guys. Sebenarnya orang itu bukan manusia, tetapi dia hantu. Oh my god guys, serem sekali. Berikutnya, setelah Dinda berjalan mencari petunjuk, dan Dinda melihat sesuatu di dalam kamar mandi. Oh jadi namanya ini Dinda ya guys. Si perempuan tersebut lagi, anak perempuan yang bernama si Dinda. Apaan tuh di dalam kamar mandi? Dengan menjawab merasa penasaran. Aduh guys, kenapa aku yang bercerita, aku yang seram gitu ya. Ini ceritanya serius ya guys. Kalian bisa mencari di Facebook kalian masing-masing. Kalian search di situ cerita seram. Pasti itu ada grupnya. Kalian tinggal minta pertemanan, masuk. Setelah disetujui, kalian bisa melihat cerita-cerita orang yang ada di situ guys. Tapi ingat, setelah membacanya jangan sampai kalian lupa berdoa, apalagi kalian membacanya sebelum tidur. Waspada. Kita lanjutkan guys. Saking penasarannya, anak perempuan yang bernama Dinda tersebut mendekatinya. Dan setelah dia mendekati kamar mandi, ternyata guys, ada hantu perempuan itu dengan dalam keadaan mukanya yang berdarah-darah. Gimana guys, lebih seram atau enggak guys cerita kita yang kali ini? Kalian seram, ketakutan, bilang apa toh? Merinding. Ulang ya, lampunya siap ya. 3, 2, 1. Kalau kalian ketakutan, bilang apa toh? Merinding. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Ini adalah video horor kita edisi ke-7. Kalau kalian suka bisa kalian like videonya sebanyak-banyaknya dan di subscribe karena kita upload video setiap hari. Kita akan menyajikan konten ini lagi di hari Jumat
seperti biasa hari Kamis dan Jumat malam. Saya Ruben Kopas Agustin Tambunan. Stay tune di channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya kapan? Besok. Dadah.